فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab ini. Masih di muka surat 16 dari Al-Mustawal Khamis, level kelima. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, termasuk dari adab-adab di masjid. Yang kedua, la tajhar bi qira'atika fatu'dhiya man bijanibik. Kita masih di 16. Janganlah engkau mengeraskan bacaanmu sehingga mengganggu orang yang ada di sampingmu. Fatu'dhiya, iya fa sebagai jawabun nahi, sehingga apa? Menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan an mutmarah wujuban. Fatu'dhiya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal musalliya yunaji rabbahu azza wa jal. Sesungguhnya orang yang sholat, dia tengah berbisik-bisik dengan Rabb-nya azza wa jal. Falyanzur ma yunaji, maka hendaknya dia perhatikan bisikan apa yang dia sampaikan kepada Rabb-nya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan Quran kepada sebahagian yang lain. Rawahu Ahmad, ya ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tingginya dan agungnya nilai sholat, bahwasanya sholat itu di dalamnya adalah seorang hamba tengah berbisik-bisik dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. As-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Salat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dan dia memang tengah berbisik-bisik, istilahnya ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Allah taala yang berfirman, inni qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sesungguhnya aku membagi salat, yaitu maksudnya adalah Al-Fatihah itu antara diriku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian menyebutkan kelengkapan jawaban Allah terhadap bacaan Al-Fatihah seorang hamba. Jadi memang kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala, sedang bermunajat. Tayyib. Dan ini adalah bukti cinta. Dan tatkala munajat itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah, maka kita dilarang untuk mengganggu orang yang seperti ini. Sehingga disyariatkan untuk seseorang itu jangan melintas di hadapan orang yang sholat, karena ini mengganggu kedekatan dan munajat seseorang dengan Rabb-nya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la ayyaqifa ahadukum arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli. Sungguh salah seorang dari kalian berdiri, yaitu berhenti selama 40 masa, itu lebih baik daripada dia berjalan melintas di hadapan orang yang sholat, ya, memotong munajat orang itu dengan Allah Ta'ala. Kemudian falayangzur ma yunaji, maka hendaknya dia memperhatikan bisikan apa yang dia ucapkan
apa yang dia sampaikan kepada Allah. Ini menunjukkan wajibnya kita memperhatikan dan merenungkan serta memikirkan apa yang kita ucapkan. Sampai-sampai dinukilkan ijma oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autar, bahwasanya pahala seseorang di dalam sholatnya itu sesuai dengan kadar lafaz-lafaz yang dia fahami, yang dia fikirkan dan dia fahami dari bacaan dia. Kalau dia memang dari awal sampai akhir khusyuk memperhatikan bacaan-bacaan dia, tahu maknanya, maka pahalanya sempurna. Tapi kalau dia hanya memahami setengahnya, ya pahalanya disesuaikan. Ada yang hanya sekedar sepersepuluhnya, dan ini ijma ini ada dalilnya memang. Menunjukkan jangan kita sholat dalam keadaan hati kita lalai. Ya memang ini susah ya, tapi berusaha agar kita memperhatikan dan memikirkan apa yang kita baca, karena ini perintah untuk memperhatikan bacaannya, memperhatikan munajat dia itu apa ya. Di dalam Nailul Autar, kadar pahala itu sesuai dengan kadar apa yang dia fahami dari sholat dia. Makanya kalau orang sama sekali tidak faham, yaitu tidak berakal, berarti apa ya, sholatnya rusak. Sehingga kita memang diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang merusak akal. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan Nabi memerintahkan untuk orang yang waktu qiyamul lailnya itu sangat mengantuk, Nabi menyuruh untuk tidur. Jangan sampai sholat sambil mengantuk, jangan-jangan dia ingin meminta rahmat tapi malah melaknat, mengutuk diri sendiri karena tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ini perintah Nabi, fal yangdur ma yunaji, hendaknya dia memperhatikan apa yang dia munajatkan kepada Rabb-nya. Berarti kita dari sisi yang lain kita dilarang mengganggu orang yang tengah bermunajat dengan Allah. Ketika kita lihat teman kita sedang sholat, jangan kita berbicara keras-keras di dekatnya, dikhawatirkan akan mengganggu bacaan dia. Makanya Nabi mengatakan di sini, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an wa fi riwayah bil qiraah. Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaannya, mengeraskan qiraah Al-Qur'annya itu terhadap sebagian yang lain. Dikhawatirkan akan mengganggu doa dia, mengganggu bacaan dia di dalam sholat dan sebagainya. Dan hadis ini, ya kenapa? Dalam Raudhatul Muhibbin, iya. Hikmah kenapa kita dilarang melintas di hadapan orang yang sholat, karena ini memutuskan hubungan atau mengganggu munajatnya seseorang dengan Rabb-nya, dan dosanya besar dan seterusnya. Dan juga hadis ini menunjukkan walaupun membaca Quran ini adalah hak masing-masing orang, tetapi hak itu dibatasi, jangan sampai mengganggu orang lain. Kita terutama ketika sedang murojaah, sedang menguatkan hafalan, terkadang kita membacanya dengan keras dan itu baik. Hanya saja dibatasi dengan hak orang lain juga. Sebagaimana kita tidak ingin diganggu, tidak ingin dikacau, kita juga jangan mengganggu dan mengacau orang lain di dalam hafalannya itu, di dalam bacaannya dan yang semacam itu. Baik. Jadi masing-masing sedang bermunajat sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa'i, fa inna kullakum yunaji rabbah, karena masing-masing dari kalian sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Sebagaimana kita tidak ingin munajat kita diganggu, jangan pula kita mengganggu munajat orang lain. Jadi masing-masing saling menghormati hak sesama saudara, terutama di masjid. Baik. At-taqwim, penilaian. As-soalul awal, hal yajuzu raf'u shauti fil masjid? Apakah boleh mengeraskan suara di masjid? Jawabannya, iya. Hukum asalnya tidak boleh. Adakah perkecualiannya? Kecuali dalam situasi apa? Ahmad?
Iya, ketika mengajar memerlukan bicara agak keras agar yang di belakang mendengar misalkan. Atau apalagi sebentar coba halif. Selain mengajar apalagi yang membolehkan mengeraskan suara yang keras. Kali ini memang harus keras ya, telinga Anda tak kuat. Iya, berkhutbah, betul. Iya, ketika berkhutbah. Ada lagi? Apa? Iya, ketika jadi imam sholat jahriyah ya, memang suaranya perlu keras sesuai keperluan tentunya. Baik. Kemudian yang kedua, idza ra'aita man yarfa'u sautahu fil masjid. Apabila Anda melihat orang yang mengeraskan suaranya di masjid, wa yu'dzil musallin, dan mengganggu orang yang sholat, fahal tanhahu an dzalik, apakah Anda melarang dia dari perbuatan itu? Wah, Ismail, wa na'am, insyaallah akan mengingatkan dia dengan apa? Ya, kita mengingatkannya jangan dengan suara yang keras, karena nanti suara jadi semakin bising. Kita dekati dia misalkan atau apa yang memungkinkan, sehingga tidak perlu ada suara yang keras. Kenapa? Tanhah, melarang. Tanhah artinya melarang. Baik. Nah, terkadang orang yang ngantuk perlu apa? Dikasih suara yang keras, tapi itu terkadang tidak perlu terus menerus. Tinggal apa? Diingatkan, tak boleh mengantuk di dalam daras. Baik, ditahan. Memang ini perlu jihad. Sabar sedikit lagi baru tidur. Mimpi kemana pula? Mimpinya nanti. Pulas sangat. Nah, sedikit lagi, sabar, sedikit lagi. Baik, yang ketiga, idza kana bi janibika rajulun yusalli. Jika di sampingmu, di dekatmu ada seorang lelaki yang sedang sholat, untuk wanita ya, antar sesama wanita. Fahal tarfa'u sautaka bil Qur'an, maka apakah Anda mengeraskan suara dengan bacaan Quran? Ismail. Tadi Ismail sudah siapa? Siapa namanya? Solihin. La arfa, ya, saya tidak mengeraskan suara. Hanya saja terkadang kalau kita tidak bersuara keras, terkadang hafalan itu susah untuk masuk. Sebagaimana hafalan masuk lewat mata dan lewat mulut, terkadang juga telinga kita perlu mendengar bacaan. Maka perlu apa? Kita pindah ke tempat yang agak jauh, atau mungkin apa? Pergi ke kebun-kebun, baca Quran, baca hadis, membaca dengan suara keras seperti yang dilakukan oleh para muhaddisin di masa lampau. Kalau di masjid mungkin mengganggu orang yang sholat atau mengganggu orang yang sedang hafalan. Sebagian muhaddisin pergi ke sungai sambil hafalan. Tengok di situ ada orang mancing tak? Nanti orang mancing terganggu juga. Lihat situasi. Atau di tempat-tempat lain. Terkadang kalau di Damat, di bawah apa itu, kebun anggur, tapi ya jangan sambil petik-petik anggur orang. Itu milik orang. Lanjut saja. Apa? Al-musallin, orang-orang yang sholat. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Hari ini sampai sini garis pertama ya. Ini Nabi yang mengatakan innal musalli yunaji rabbah. Tapi kalau as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Salat adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Ini kalam Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Ya, salat adalah hubungan atau penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Kalau rajin berhubungan dengan Allah, Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Kalau malas, boleh jadi hubungan akan terputus. Na'udzubillah. Ya. Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam